Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan dari dua penjelasan. Yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua pandangan agama, terutama khususnya Islam. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dalam kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua itu pandangan agama, khususnya Islam. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi, dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al-Quran. Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Al-Quran menceritakan kisah tersebut. Terus, Allah tidak melihat bentuk seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus, pandangan universal. Hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Selanjutnya, landasan yuridis nasional pendidikan inklusi. Ada 1. Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 48 berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pasal 5 berbunyi setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang mempunyai kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 /C-C6-MN-2003 20 Januari 2003 yang berbunyi setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di sekurang-kurangnya 4 tahun sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang ketujuh, Deklarasi Bandung. Indonesia menuju pendidikan inklusif tanggal 8-14 Agustus 2004 yang isinya A. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya mendapat kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal. B. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya sebagai individu yang bermartabat untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensinya, kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis,
sosiologis, hukum, politis, maupun kultural. C. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan penciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. Yang D. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan. E. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan. F. Menyusun rencana aksi dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya. G. Pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antar pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua, serta masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heka Mahardika. Jadi di sini saya akan melanjutkan poin pembahasannya. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca, yaitu pada UNESCO pada tahun 1994 oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik penyandang cacat atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Deklarasi Bukit Tinggi tahun 2005. A. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk pendidikan untuk semua adalah benar-benar untuk semua. B. Semua cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas dan tempat tinggalnya sebagai bagian program-program untuk perkembangan anak usia dini. Para sekolah, pendidikan dasar menengah, terutama mereka yang pada saat ini belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi atau eksklusi. C. Sebuah kontribusi terhadap perkembangan masyarakat dan menghargai dan menghormati perbedaan individualisme warga negara. Landasan pedagogis seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi melalui pendidikan peserta didik penyandang cacat dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kecacatan dan keberbakatan hanyalah satu kebentukan kebinekaan seperti hanya perbedaan suku, ras, bangsa, budaya, atau agama. Kecacatan dan keberbakatan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti hanya perbedaan suku.
bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Visioner 2003 yang melakukan survei kepada kepala sekolah tentang sikap mereka terhadap pendidikan inklusif menemukan bahwa hanya 1 dari 5 sekolah tersebut yang memiliki sikap positif tentang penerapan pendidikan inklusif. Mayer 2001 mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya berkaitan dengan sosial dan persahabatan. Ya, selanjutnya yaitu A. Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, B. Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, C. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990, D. Resolusi PBB nomor 48-49 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan, E. Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi pada tahun 1994, F. Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua pada tahun 2000, G. Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, H. Rekomendasi Bukit Tinggi pada tahun 2005 bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap sejogjanya dipandang sebagai 1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua. 2. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan dini anak prasekolah dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi. 3. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara. Selanjutnya, di samping itu juga untuk menyepakati rekomendasi tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan inklusi di Asia dan benua lainnya. Dengan yang pertama, inklusi semestinya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari kebijakan nasional. Yang kedua, konsep kualitas mestinya difokuskan pada perkembangan nasional, emosional, fisik maupun akademik lainnya. Yang ketiga, sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi. Yang keempat, orang dewasa semestinya menghargai atau menghormati semua anak tanpa membedakan keadaan, karakteristik, dan individual anak dari anak tersebut. Yang kelima, semua kementerian semestinya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi menuju inklusi. Yang keenam, demi menjamin pendidikan untuk semua melalui rangka sekolah yang ramah terhadap anak, maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi. Yang ketujuh, semua pemerintah dan organisasi maupun organisasi non-pemerintah semestinya berkoordinasi dalam setiap upaya mencapai masyarakat yang inklusif. Yang kedelapan, pemerintah semestinya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi. Yang kesembilan, program pendidikan perjabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru semestinya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi. Yang terakhir, yang ke-10, pemerintah dan sekolah semestinya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat tentang nilai pendidikan inklusif.